Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadaratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi khususan ila arwahi jami'il ahli kubur minal anbiya'i wal mursalin wa khususun ila almarhum Bapak Rumin bin Sambihat oge almarhum Allahu yarham Sartam Surya Winata bin Fulan, mudah-mudahan tansah diberikan padang jembar kuburna, diberikan gampang hisabna, dan dipanggenkan di swargana Allah. Sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbih firli wali walidayya walil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah, para ajengan yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram Bapak Kiai Ithamuddin yang kami hormati dan yang kami cadong barokah doanya. Wabil akhos kepada akhinal kiram Bapak Kiai Khalil Oge al Ustadz Kisyo Mariono yang kami hormati dan yang kami taati segala fatwa oge dawuh-dawuhna. Wabil akhos kepada sadayana para ajengan, para tokoh ulama yang tidak bisa kami sebut asmo karimnya, tidak mengurangi rasa ta'zim kami yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah desa Cisalak, wabil akhos kepada Bapak Kepala Desa atau yang mewakili beserta perangkatnya, Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW OG, Bapak RT yang kami hormati dan yang kami muliakan. Moga-moga berkana pangkat menjadikan maslahat dan nambahi manfaat. Allahumma. Wabil akhos kepada sahibul hajat, sahibul walimah, hoyong bade bayari abi panjenenganipun Bapak Tujiono oge Ibu Dianti sak keluarga. Mudah-mudahan Bapak Tujiono, Ibu Dianti sak keluarga diberikan sehat panjang yuswa, yusanu manfaat nu barokah, ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada adik saya Ananda Zakiatul Hasna Mahmudah yang alhamdulillah telah melaksanakan selam gusar, satu adat dan tradisi, tapi insya Allah akan menjadikan salah satu pelajaran syariat orang tua terhadap anak-anaknya. Dan mudah-mudahan Ananda Zakiatul Hasna Mahmudah karena telah melaksanakan selam gusar yang insya Allah besok akan melaksanakan ta'alum ngaji di pondok pesantren. Mudah-mudahan hasil maqasidana diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dijadikan dzurriyyah yang solihah, dzurriyyah yang ahlul Quran, dzurriyyah yang ahlul kitab. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada panjenenganipun Mbah Dasrem ingkang tansah kaula hormati sesarengan anak keturunan dzurriyyah dari keluarga besar Mbah Darsem yang kami hormati dan yang kami muliakan. Oh ya, Dasrem. Moga-moga Mbah Dasrem oge kaparingan sehat panjang yuswa, yusanu manfaat wala afiyah. Amin Allahumma.
Wabil akhos kepada sadayana keluarga besar Tanziziyah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Cisalak, Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rekan-rekan Banser yang kami hormati. Tak lupa kepada keluarga besar dari Bapak Tujiono, keluarga besar Ibu Dianti yang hari ini pakai seragam, makan pepaya dicampur tomat, makan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena seragamnya anyar-anyar. Moga-moga diberikan ghirah semangat ibadah, Allahumma. Kepada sadayana para tamu undangan yang nangtung berdiri, moga-moga selalu dikasih beruntung, Allahumma. Yang nangtung berdiri ngadeg imana nu jejeg, nu duduk lenggah ngeliasah yang ahli ibadah, nu lagi sakit ilang sakite, nu lagi meriang ilang meriange, nu lagi sakit gigi ilang sakitnya, diberikan sehat walafiat, Allahumma. Sadayana tamu undangan santriwan santriwati, jombloan jomblowati, Mbak Kakung Mbak Putri, nu perawan-perawan moga-moga cepet payu laki, nu duda janda mudah-mudahan dapet ganti, nu tua-tua moga-moga cepet entuk rejeki, enggal angkat haji, Allahumma. Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada satu ungkapan bahwa as-sawab qadru ta'ab, besarnya pahala tergantung dari tingkat kesulitan beribadah. Maka ternyata hari ini semua yang hadir di kediaman Bapak Tujiono Ibu Dianti banyak sekali yang tidak kebagian kursi palenggahan. Walaupun panjenengan tidak kebagian kursi, bentar dulu cek suara sampai belakang yang di petengan yang di gelap-gelapan. Assalamualaikum. Sampai pojok sana halo. Iya, masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack ente? Teu kebagian. Ya Allah, makanya kondangan. Ya nggak kondangan tenanaon. Soalnya Bapak Tujiono panjenipun Ibu Dianti tidak mengharapkan panjenengan semua di sini rawuh dengan terpaksa, tapi mutlak pengajian hari ini disuguhkan untuk seluruh keluarga besar masyarakat Cisalak. Fa insyaallah nanti pengajian selesai jam sabaraha? Jam sabaraha? Kakak? Jam berapa? Jam hiji malam. Ya Allah, saya naik jam 10 kurang 20 menit, turunnya jam hiji malam. Berarti ngajinya 3 jam setengah. Ya Allah, ayah di dia kiai ceramah sampai 3 jam setengah. Ayah, kiai saha? Kakak saha? Nyong, Abi, mumpuni ceramah 3 jam setengah. Kita ngundang apa ngontrak, Bu? Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa, amin Allahumma. Pak Tujiono Ibu Dianti, Gusti Allah ngendikaaken almalu wal banun zinatul hayatid dunya. Namanya harta, namanya anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan di alam dunia. Namanya orang tua, Bu. Lihat anak sehat wae rasane seneng pisan. Betul? Luwi-luwi punya anak, sholatnya ente ketinggalan, ngajinya niat seriusan, sampai di rumah mau darus Al-Quran. Ya Allah, ademna ini hati, ademnya luar biasa, bangganya luar biasa. Maka sampai-sampai almarhum panjenenganipun Bapak Rumin ya kan, almarhum Bapak Ruminto, betul? Ruminta apa Ruminto? Ruminta. Almarhum Bapak Ruminta dulu tahun 2014 punya nazar. Ternyata almahrumu man hurimal wasiata. Orang yang melaksanakan wasiat
dan orang yang punya wasiat, kalau wasiatnya dilaksanakan maka akan berubah jadi pahala bagi yang melaksanakan wasiat itu tadi. Ternyata dulu almarhum Bapak Ruminta punya nazar, punya kaulan. Kaulan itu al-wadud dainun, janji adalah hutang. Namanya hutang wajib disarutangi. Ternyata almarhum Bapak Ruminta dulu bilang sama istrina, nyaeta Mbah Dasrem. Almarhum Pak Ruminta bilang begini sama istrinya, ayang embet, besok kalau anak cucu saya pinter ngaji, saya dikasih sehat walafiah, Allah menitipkan rizki kepada saya mau nanggap pengajian. Pengajian ditanggap Pak. Oh. Nah terus Bapak mau nanggap kiai saha? Ini bukan kiai yang saya tanggap mumpuni. Bu Dasrem balik tanya, hah mumpuni eta saha Pak? Mumpuni eta bocah kroya, cilik ireng tonggos gigina. Yang kemarin kita lihat di Indosiar mak. Oh, nu kita dukung SMS muhun. Eta si mumpuni. Besok kalau cucu saya nya eta si Hasna gelem ngaji di pondok, ngajine pinter, dan besok karo acara selam gusar saya mau nanggap mumpuni buat cucu saya. Emang duitnya ayah Pak? Ayah. Nanggap mumpuni mah modalnya banyak Pak. Betulan tah? Muhun. Kalau nggak percaya hitungan nih bareng-bareng. Nanggap mumpuni modalnya seerbu. Panggungna duit, backgroundna duit, sound systemna, tarupna, shootingana, snacknya, mumpuni. Sorangan. Katanya bagian saya sorangan. Betulan tah? Ya coba nanti saya titeni. Hatur nuhun Pak Banser, alhamdulillah luar biasa. Ini wedangnya macem-macem pisan ieu caina. Aya cai bening, aya cai oren. Alhamdulillah kiaina hiji, mubalighnya 1, wedangnya caina 2. Ini politik ini. Supaya ngajinya lama. Betulan sampai jam 1 subuh Pak? Betul? Benar? Kuat Pak? Sampai jam 1 malam kuat? Ibu-ibu sanggup? Wah ibu na sanggup, bapak na kuat, saya nggak ikutan. Nafsi. Mudah-mudahan sampai pun acara taya halangan naon-naon, moga-moga lancar barokah Allahumma. Amin Allahumma. Al-wadud dainun, janji adalah hutang. Ternyata memang untuk mencari tanggal waktunya mumpuni ia punten pisan, laris pisan Bapak. Saking larisna, ini keluarga besar Bapak Tujiono Ibu Dianti ngontenaken hajat iya nunggunya dari tahun 2014 sampai hari ayeuna. Saya ngomongnya udah bener ya Bu? Sampai dina ayeuna 2014 sampai 2023, hampir 8 tahun nunggunya. Dan ternyata nazar iya memang kudu kula panjenengan sadayana oge paham. Pahamna kunaon? Soalnya nazar adalah satu kepinginan hajat yang disandarkan kepada sunnah atau fardu kifayah. Nanti kalau sudah disandarkan kepada sunnah atau fardu kifayah, maka akan berubah wajib, harus, dan kudu dilakoni. Contoh, ya Allah, besok kalau anak saya pulang dari merantau Jakarta sehat walafiah, saya mau ngelakonin puasa 7 hari. Berarti selama 7 hari itu kudu dilakoni. Boleh secara urutan, boleh secara beluncatan.
Contoh lagi, nazar yang memang betul-betul satu nazar adalah kepinginan hajat yang ketika dilaksanakan harus membawa kemaslahatan, kasainan, dan harus membawa kemanfaatan. Tapi kalau nazar kok dilaksanakan ngawak madorot, ngebawa maksiat, apalagi bikin dosa, namanya bukan nazar. Kejadian tetangga saya, anaknya dari kecil sakit, wae tersembuh-sembuh. Akhirnya si bapak ngucap bocah ditambak naringan di ora ramari-mari. Besok kalau sakitmu sembuh, habis sunat ya sunatnya sembuh, sakitnya sembuh, saya tanggap na mesin senso. Ibu tahu mesin senso itu? Mesin garaji kayu. Ini kejadian nyata, namanya di Desa Jepara, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, tetangga kecamatan saya di Kroya sana, Pak. Dan ternyata ini anaknya sakit-sakitan, si bapak entah kerasukan apa, sehingga ngucap kalau anakku sembuh, habis sunat kok sunatnya sembuh, sakitnya juga sembuh, saya tanggapin mesin senso. Ternyata ketika anaknya habis sunat, alhamdulillah sunatnya lancar, terus habis sunat memang sakitnya sembuh. Barang sakitnya sembuh mau nanggap mesin senso, tetangganya negor, Kang, kayak nggak ada tanggapan yang lain aja nanggap mesin senso. Akhirnya niatnya diwurungkan, tahu diwurungkan tuh? Diwurungkan cara sini nah. Ya di cancel, di pending Bu. Ternyata setelah dipending di cancel, anaknya malah ngedrop, sakitnya kambuh lagi Bu. Langsung dibawalah ke rumah sakit. Anaknya masih di rumah sakit, bapaknya langsung pulang ke rumah, langsung ke kantor balai desa, membuat surat pernyataan bade nanggap mesin senso di speker sedina muput. Ini kejadian nyata Pak. Lagi ente di speaker wae ya Allah suarana keras pisan Bu. Lah ini di speaker sedina muput yang berebeken sampai semaput tetangganya Bu. Lah akhirnya orangnya bilang katanya al-wadud dainun, janji adalah hutang. Ini saya lakoni buat ngegugurin nazar saya. Iya, tapi kalau sudah ada yang mengingatkan bahwa ternyata nazarnya adalah ucapan yang tidak baik, maka harus dikifaroti. Apa itu dikifaroti? Ditebus bayar denda. Dendanya apa? Bisa nyantunin anak yatim piatu, bisa ngasih makan kepada fakir atau miskin atau duafa, dan yang ketiga bisa diganti dengan puasa. Contoh, ya Allah, saya buat ngegugurin nazar saya, maka saya akan puasa 10 hari. Tapi kudu yakin ngucapnya 10 hari memang harus 10 hari betulan. Jangan ngucapnya saya mau ngelakonin gugurin nazar saya puasa 10 hari, tapi nek kuat sih. Udah pakai tapi ada sihnya belakang. Ini namanya nggak yakin, harus yakin. Makanya namanya nazar adalah satu ungkapan hajat yang disandarkan kepada sunnah atau fardu kifayah. Tapi kalau sudah dinazarkan maka sunnah dan fardu kifayah malik hukumnya jadi wajib kudu dilakoni. Dan sedikit ada fakihnya supaya kita paham, gak sembarangan ngucap, supaya kita sekali ngucap tetap di koridor kita eling sama Gusti Allah. Kalau nazar dikaitkan dengan waktu atau dikaitkan dengan sunnah yang berhubungan akikoh dan kurban, supaya masyarakat paham. Ada orang tua ngucap begini, ya Allah, besok kalau anak saya lahir waras selamat sehat, saya akan mengakikoh anak saya dengan kambing yang besar-besar. Itu udah sah, tercatat sebagai nazar. Ketika anaknya lahir, kok betulan anaknya diakikoh dengan kambing-kambing yang bagus, maka yang punya nazar tidak diperkenankan makan daging akikoh. Saya ulang. Jadi terkadang ada masyarakat nyeletuk, ada orang mengadakan acara akikoh, tetangganya ngucap besok kalau sampai nyembelih akikoh nggak boleh makan dagingnya. Padahal kalau nggak nazar boleh-boleh saja
makan daging akikoh. Tapi kalau akikohnya adalah sudah dinazarkan kayak contoh tadi, maka yang punya nazar tidak diperkenankan makan daging akikoh, termasuk kurban. Ya Allah, besok kalau duit saya genap 40 juta, maka saya akan kurban sapi, sapinya sapi limosin umpamanya. Itu udah sah, tercatat nazar. Maka ketika kurbannya dilaksanakan, yang punya nazar tidak diperkenankan makan daging kurban karena sudah dinazarkan. Maka artinya dari satu nazar ini kita belajar ucapan kudu dijaga, setiap langkah kudu eling karo Gusti Allah, supaya apa yang keucap dari lisan kita adalah doa nu sae insya Allah. Maka hari ini walaupun tidak ada adat nyebar kupat luar bahasa orang Cilacap mah, atau kalau ngguguri nazar biasanya ayah beras kuning. Begitu Bapak Ibu. Tapi itu hanya sebagai tanda. Lah tanda saksi hari ini bukan beras kuning, tapi seluruh warga yang ikut hadir pada pengajian hari ini adalah sebagai saksi bahwa nazarnya almarhum Bapak Ruminta sakniki sudah dilaksanakan oleh anak-anaknya. Dan kenapa kok nazarnya udah lama banget sekarang baru kalaksanan dan tetap dilaksanakan? Karena beliau Bapak Saibul Hajat, Bapak Tujiono dan Ibu Dianti alhamdulillah juga alumni pondok pesantren. Beliau sudah ngaji di dalam Sarah Sulamut Taufik. Di dalam kitab namanya Sulamut Taufik, tapi ini di sarahnya dijelaskan bahwa kalau orang tua meninggal dunia, wafat, kok masih meninggalkan hutang, baik hutang duit atau hutang janji. Yang kedua, meninggalkan wasiat atau nazar. Dan yang ketiga, pernah sugih, pernah kaya, tapi sampai wafatnya belum pernah berangkat haji, maka warisannya belum bisa dibagi. Lembut tapi pedes. Saya ulang. Kok sebelah belakang belum dengar. Assalamualaikum. Halo. Ngajinya sampai jam 1 subuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini bukan saya yang ngomong. Ini saya cuma menyampaikan di dalam kitab Sulamut Taufik, di dalam sarahnya. Kalau orang tua meninggal dunia ternyata masih meninggalkan hutang, baik hutang janji atau hutang duit. Yang kedua, masih meninggalkan wasiat atau nazar. Dan yang ketiga, di masa hidupnya orang tuanya pernah sugih tapi sampai wafatnya belum berangkat haji, kok ahli warisnya memaksa supaya warisannya dibagi, maka sama halnya ahli warisnya akan duit riba. Alus tapi pedas. Kenapa saya menyampaikan begini? Ini pengajian bukan hanya sekedar melaksanakan tradisi sulam gusar, Pak. Tapi hari ini adalah pengajian yang intinya birrul walidaini, dalam rangka untuk bagusi bekti sama orang tua walaupun orang tua sudah ba'dal maut. Ini cara seorang anak birrul walidaini, memuliakan orang tuanya. Sebab anak-anak zaman sekarang ini taunya dan ya naon Bapak. Oh, China aya nu ketinggalan. Subhanallah, macam-macam pisan ya. Ya nyatanya juga tokonya toko sembako juga Pak. Jadi kalau kurang pepek, kurang lengkap, oh iya dibagi dua. Iya. Alhamdulillah, hatur nuhun pisan Pak. Yang keringetan di sini Pak. Pak Banser udah nggak fokus, nggak apa-apa, tenang naon. Ini bisanya Pak Banser kurang fokus, cincinnya sakeong-keong tuh. Subhanallah. Eta cincinnya Pak Banser aya isina Pak. Betul, karena Banser itu kan selalu mengikuti jejaknya para kiai. Jadi cincinnya Banser aya isina. Isina kalau buat nyetop bisnya berhenti.
Ayah isina soalnya. Hatur nuhun Pak Banser yang lagi hamil 8 bulan setengah. Kalau bansernya subur tandanya masyarakatnya makmur. Amin Allahumma. Lanjut. Terusin sampai jam 1 subuh. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Oh ya tisuna, ya Allah ya lagi. Udah cukup ini. Tisuna cukup. Cukup nanti ngajinya nanti selesai buru dela-dela maning Pak Banser. Udah Pak Banser di situ aja. Nanti muter lagi lewat sini. Wong yang nerima di sini tinggal dikasih dari situ juga tenang naon Pak Banser. Muter dulu dari sini. Ya nggak apa-apa supaya ke shooting juga. Saya tahu maksudnya Pak Banser. Terima kasih Pak Banser. Dereka kenang dotil ulama mudah-mudahan berkat dunia akhiratna. Amin Allahumma. Kalau orang tua meninggal dunia wafat, masih ninggal wasiat nazar, masih ninggal utang, masih punya belum berangkat haji, padahal pernah sugih, pernah benghar, sampai wafatnya belum berangkat haji, maka ahli warisnya belum bisa memaksa supaya warisannya dibagi. Kenapa saya menyampaikan ini? Saya anak, jenengan juga anak. Orang tua hiji bisa ngerumat anak salapan, tapi anak salapan belum tentu bisa ngerumat wong tua hiji. Oh ya disuruh nengok sini ya. Si disuruh nengok Kadita apa Kaditu? Ternyata ibu-ibu juga kepingin lihat tonggosna saya. Oke. Jadi ternyata anak-anak zaman sekarang ini taunya dan hanya mengerti kalau orang tuanya wafat mati ya warisannya dibagi. Ayah orang sini begitu. Ayah. Malah gara-gara rebutan warisan sama saudara kandung sampai nggak tanya-tanyaan sampai berpuluh-puluh tahun. Ayah. Sampai kepapasan di jalan malah plengos-plengosan. Ayah angkat orang nah. Maka masih di dalam Sarah Sulamut Taufik. Jadi kalau orang tuanya pernah sugih, pernah kaya, berarti kan kalau pernah sugih ada kewajiban untuk berangkat haji. Sugih secara finansial, sehat secara badaniah. Kok sampai wafatnya belum berangkat haji? Maka sebelum warisannya dibagi, ahli warisnya harus bermusyawarah untuk ambil dana dari duit warisan, membadalkan haji orang tuanya terlebih dahulu, baru warisannya bisa dibagi. Ini tadi memang saya disuruh menjelasin ini sama Saibul Hajat. Masalah badal telah membadalkan haji orang tuanya, sampai harus dijelaskan seperti ini. Soalnya memang masyarakat dan maaf anak zaman sekarang ini ya taunya orang tua mati ya warisan pokoknya dibagi rata. Tapi maaf sampai di dalam kitab namanya Qotrul Ghais. Qotrul artinya tetes-tetes, Ghais artinya pitulungan. Jadi ayat kitab namanya Qotrul Ghais, tetesnya pitulungan, dijelaskan ciri-ciri ahli waris nuwaras. Oh, sudah madep sini. Saya ulang Pak. Ini ciri-ciri ahli waris nuwaras. Soalnya banyak ahli waris ente waras alias edan. Siapa tuh ahli waris nu edan? Hanya maunya menerima bagian warisan. Tapi masalah utang piutang sangkut pautnya orang tua nggak mau urusan, itu disebut anak durhaka. Karena maaf nih, walaupun dapat bagian warisan seueur, walaupun dapat warisan banyak, tapi kok masalah utang piutang sangkut pautnya almarhum almarhumah, anak gak mau urusan, walaupun dapat warisan banyak gak mungkin barokah. Jangankan sampai 7 turunan. Baru turunan pertama hamil aja, bayinya belum lahir, warisannya udah telas habis entek. Bahasa Sundanya habis naon? Kah?
CF, CF, beak, beak. Hapunten pisan, abi teu tiasa bahasa Sunda, Pak. Tiasana cuman salit-salit wungkul. Jadi hapunten pisan kalau bahasana iya belepotan, ngapunten ya Bu ya. Tapi memang saya sedang belajar, soalnya saya dengar-dengar kemarin informasinya di pendidikan dasar baik sekolah SD ataupun SMP, muatan lokalnya sekarang bukan bahasa Jawa tapi bahasa Sunda. Berarti saya datang ke Cilacap ini masih satu kabupaten. Rasanya kayak udah beda alam, Ibu. Alam Sunda soalnya sini. Oh, bahasa Jawa ya bisa tapi kan kurang pahamnya, Bu. Jadi apunten pisan kalau bahasa saya juga belepotan, saya juga harus belajar bahasa Sunda walaupun cuman salit-salit wungkul. Embok jere sapangesuk bisa jadi Bupati Cilacap. Enggak, saya enggak ikut partai, Pak. Saya enggak mau terjun ke politik juga. Bercanda, Pak. Bupati ketoprak maksudnya, Pak. Soalnya kalau tanggung jawab jadi pemimpin mah berat pisan. Makanya hari ini Pak Kuwu nggak dateng. Soalnya untuk masuk ke desa kita Cisalak, ya Allah tenepi-nepi Pak. Saya heran, ya udah klakson ban sere Pak. Klaksonnya ya Allah banter pisan. Dot 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 dot. Sepanjang jalan saya dari Cilumuh langsung ke sini Bu, masya Allah klaksonnya bunyi terus Pak. Saya ngebuatin simpangan juga enggak sama mobil lain, siapa yang diklaksonin. Memang banser kurang gawean. Sampai pengeng banget kuping saya Pak. Yang diklaksonin siapa? Di belakang saya pulang gue ngelaksonin. Tapi gak apa-apa, artinya ngasih tanda maksudnya. Mungkin karena jalannya berkelok-kelok. Sebenarnya kalau malam kalau jalan berkelok cukup pakai lampunya mobil ataupun motor aja udah kelihatan. Gak usah sambil ngelakson-ngelakson. Nanti pulangnya sih diantar gak usah ngelakson ya Pak ya. Sampai pengeng banget kuping saya soalnya. Tenanawan saking semangatnya. Ternyata jadi bupati pun ya tanggung jawabnya berat Pak. Saya tadi cuman bercanda. Seumpamanya jadi bupati pun bukan ranah saya angkat tangan. Karena memang Cilacap adalah kabupaten terluas se-Jawa Tengah. Mungkin harusnya memang kalau di sini muatan lokalnya udah pakai bahasa Sunda, udah kita wayahnya beda kabupaten. Pisah pulau sampah sampean. Ya memang kudu begitu. Soalnya kalau di secara politik masalah kepemerintahan satu daerah terlalu luas juga terlalu banyak ragate Pak. Meragat ya apa ya biayanya Pak. Jadi contoh kalau di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah satu desa itu jiwa pemilihnya paling cuma 1.000 atau 1.200 paling banyak. Nah di tempat saya Gentasari jiwa pemilih itu 15.000 satu desa. Bayangin, udah wayahnya memang udah waktunya. Wayahnya Cilacap mungkin harus sudah dibagi jadi 2 kabupaten. Mungkin Cilacap Barat dan Cilacap Timur. Cuma niki memang gimana? Setuju ya Pak? Iya Bapak juga bikin SIM, bikin KTP harus jauh-jauh ke Cilacap ya Pak? Bikin SIM aja sampai beda alam. Jauh banget, jauh pisan. Saya juga batin ya. Ya Allah Cisalaknya si Cilacap ya. Sembarang masuk lagi ke rumahnya Bapak Tujono. Ya Allah masih di Indonesia ini. Soalnya jalannya butut KB Pak. Dari Cilumu masuk ke sini butut KB. Tapi ya tenang naon lah. Saya juga maklum orang Cilacap kabupaten terluas Jawa Tengah. Ini maaf ya. Mumpung kubunya gak datang soalnya. Soalnya pas saya kemarin habis ditegur sama pemerintah daerah Cilacap Barat. Banyak kepala desa protes. Gak usah ngundang mumpuni. Begitu Pak. Katanya saya ini terlalu kritis katanya Pak. Jalan butut wae diprotes. Saya ngebatin lah. Ngapain jadi pejabat kalau dikritik aja gak mau. Ngebatin saya Bu. Saya Pak ceramah dari kelas 3 SD sampai sekarang. Ini kalau saya nggak menerima kritikan, nggak mungkin selestari ini Allah kasih ridho sama saya. Loh saya dikritiknya macam-macam banget Pak.
Dari mulai ceramahnya, gayanya, pakaiannya dan lain sebagainya, kritikan itu bertubi-tubi. Tapi saya anggap kritikan ini kritik yang membangun. Kalau manusia nggak mau dikritik ya nggak mungkin lestari Pak ceramahnya. Demikian pula kalau seorang pejabat. Kalau pejabat nggak mau dikritik ya nggak usah jadi pejabat. Yang namanya masyarakat perlu solusi, perlu bermusyawarah secara bersamaan. Betul Pak? Wah kan tulis semua ini. Ini nih saya nggak boleh ngomong begini Pak. Katanya saya terlalu kritis. Ngaji tinggal ngaji, ngapain ngurusin jalan. Begitu katanya Pak. Waduh repot banget ya, cuman saya ngebatin aja. Oh jadi kalau jalan rusak warga nggak boleh protes. Walaupun saya ini bukan warga sini Pak, tapi kan saya lewat sini Pak, enak weteng saya Pak. Tapi ini memang udah rahasia umum Pak, Cilacap ini kabupaten terluas se-Jawa Tengah. Sekali lagi kita kasih maklum sajalah, kita saling memaklumi dan kita saling memaafkan saja. Mari kita bangun sesarangan kabupaten kita. Ini Pak Kadus datang tuh. Ya datang, disampaikan ke Pak Kuwu juga nggak apa-apa sih ngomong begini. Soalnya kemarin rame di WhatsAppnya lurah-lurah sekabupaten Cilacap. Katanya mumpuni kudu diboikot. Nggak boleh ceramah di Cilacap Barat katanya. Ya tenan naon, saya juga nggak ceramah di sini diundang sampai kepala BIN Badan Intelijen Negara Pak Jenderal Bapak Budi Gunawan. Saya sampai diundang di sono Pak. Nih kalau saya ceramahnya maaf nih terlalu bahasanya katanya lurah-lurah di Cilacap. Ceramahnya mumpuni kendlodoken. Nah kalau sini nggak tahu kendlodoken, katanya terlalu berlebihan ngeritiknya masalah jalan dan lain sebagainya. Katanya mumpuni nggak pantas kalau ceramah kendlodoken. Nih kalau saya ceramahnya kendlodoken, ya ngapain saya diundang sampai kepala Badan Intelijen Negara loh Pak yang undang, Pak Budi Gunawan Pak. Acaranya nggak buat umum, khusus acara dalam rangka 7 hari wafatnya bapak mertuanya. Saya diundang cuman hanya orang-orang kepala Badan Intelijen Negara dan polisi-polisi negara Indonesia, bukan negara tetangga Pak, negara Indonesia Pak. Nih kalau saya ceramahnya maaf nih kendlodoken, yang ngapain saya diundang ke masyarakat? Saya kalau disuruh nyentil masalah jalan saya nyentil. Kenapa di Cilacap Barat kemarin saya sempat jadi masalah? Karena maaf saya diminta sama panitia supaya nyentil masalah pembangunan jalan. Saya kena semprot Pak. Katanya ceramah saya kendlodokan. Ya akhirnya saya ngucap, yo iya jalannya halus semua. Berarti kan saya bohong Pak. Saya ngomongnya disuruh begitu, ya nggak apa-apa sih. Ini ngomong begini lagi, kedlodokan lagi nih Pak. Ya udah nggak apa-apa, sekarang yang penting ngaji. Maksud saya bahwa anak-anak kita yang hari ini didasari oleh pendidikan agama, kelak adalah penerus kita. Kalau anak-anak kita sudah didasari dengan ilmu agama, tahu dengan agama, maka non sewu ketika menjadi seorang pejabat polisi, TNI, jadi bupati, jadi kepala desa pun setiap langkahnya jauh dari sifat yang dolim. Soalnya miftahul hidayah, kuncinya petunjuk, al ilmul nafi'ah, ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat adalah kuncinya petunjuk. Jadi niki saya belajar justru malah dari Sobul Hajatnya. Beliau Bapak Tujiono, Ibu Dianti menitipkan anaknya di pondok pesantren. Kenapa kok anak harus ngajinya di pondok pesantren? Bahkan pesantrennya harus yang ahlus sunnah wal jamaah. Karena ternyata kalau anak kita punya sanad ilmu yang jelas, punya guru yang jelas, maka anak kita minimal ketika lulus dari pesantren, kok seumpama jadi pejabat mau berbuat hal yang goreng, barang yang buruk, gorengnya, mau tumindak barang nu goreng, minimal ingat sama guru yang mulang. Akhirnya karena ingat sama dewan asatid wal ustadzahnya, minimal ingat sama kiai yang mulang, yang ngajarin, maka mau tumindak barang goreng jadi nggak jadi. Soalnya kalau sampai berbuat goreng, maka antuke urip berarti sampai membawa nama alma mater pesantren, menjelekkan nama kiainya. Soalnya punten-punten maaf, kalau anak kita ngajinya di pondok pesantren, sanad ilmunya kita jelas dan runtut,
bahwa sanad ilmunya ada yang bertanggung jawab sampai titel ke Kanjeng Nabi, anak kita ilmunya manfaat barokah. Dan ini adalah satu syafaat pitulungan untuk orang tuanya. Maka di dalam kitab namanya Ta'limul Muta'alim, orang tua berhak memilih anak-anaknya mau dipesantrenkan di mana, kiainya yang seperti apa, dewan asatid ustadzanya punya ijazah atau tidak. Orang tua wajib memilih pondok pesantren yang akan dititipi anak-anaknya. Paling cepat estimasinya 2 bulan untuk memikirkan. Maka terkadang kalau orang tuanya mungkin mondoknya di Somalangu, anaknya diajak jalan-jalan ke Somalangu, oh cocok pak, saya kepingin ngaji di sini. Ini namanya sanad ilmunya runtut. Tapi kalau orang tua hanya memilih pondok pesantren yang bagus gedungnya, bayarannya mahal, bergengsi, tapi nggak tahu isi dalamnya siapa yang mulang, wah dume bangunannya bagus, anaknya suruh mondok di Al Zaitun. Bukannya anak lalaran kitab Alfiyah, malah isinya haleluya pak. Maka ini adalah satu etikat baiknya Bapak Tujiono mengamalkan ilmu dari mondok di Somalangu. Karena kitab Ta'limul Muta'alim adalah kitab dasarnya para santri punya adab. Maka kita orang tua dikasih estimasi waktu paling singkat 2 bulan untuk memikirkan secara matang anak kita mau di pondok pesantren kan di mana, dan boleh kita bertanya kiainya, putranya siapa, harus ditanyakan. Sampai dulu penangannya pendidikan di mana itu wajib orang tua bertanya. Soalnya maaf punten sekali, banyak sekarang pondok pesantren hanya sekedar namanya saja, tapi ternyata pondok pesantren abal-abal, ustadznya pun abal-abal. Maka orang tua wajib untuk memilih anak-anaknya mau dititipkan di pondok pesantren mana. Alhamdulillah adik saya Ananda Hasna ini sudah daftar dan diterima di pondok pesantren Andalusia Leler, dan beliau adalah termasuk guru saya Gus Anam, sampai Ibu Nyai Rodiah Anam pun adalah juga termasuk ingkang mucal kiai saya, malah jadi guru saya juga ngajinya di pondok pesantren Leler. Alhamdulillah berdekatan walaupun beda kabupaten. Saya Cilacapnya bagian utara paling timur pak, di Kroyak, tapi udah deket sama Buntu, perempatan Buntu. Dan pondok pesantren Leler adalah Banyumas paling selatan. Jadi antara pondok Leler ke gubuk saya itu paling jarak sampai 10 menitan nggak ada. Naik motor aja sampai. Begitu deh Hasna mau main ke rumahnya tante ya Allah. Dengan senang hati. Tadi langsung saya kirim fotonya sama Bu Nyai Rodiah Anam. Bu Nyai, ini saya lagi ngaji di calon santri ya panjenengan. Malah langsung saya sampaikan sama ingkang kagungan pesantren, mudah-mudahan niat dari Bapak Tujiono memondokkan anaknya, mudah-mudahan adik bisa kerasan. Tahu kerasan gak Bu? Keras, betah. Maaf ya ini bahasanya bahasa anak santri. Kerasan di pesantren dan orang tuanya pun kudu ikhlas. Soalnya namanya anak ngaji itu orang tuanya pun harus betul-betul diuji. Karena ternyata namanya anak di pondok pesantren, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab manakibnya, santri itu telah belajar 3 landasan ilmu. Yang pertama, punya ilmu ulama, nahwu, shorof, hadis, tafsir, sampai fikih ngelotok namanya santri. Yang kedua, udah belajar namanya siasatul mulki, melek dengan keadaan zaman. Salah satu pondok pesantren yang dekat Mangkenike adalah Andalusia, yang memang masuknya saja memang betul-betul harus pakai proses. Oh ya, adek mau ikut ngaji sini? Gak apa-apa, sini duduk sini. Oh, ada mumpuni kecil ini pak. Oh iya, mau ikut ke panggung, ikut ceramah. Tenang naon, nanti kalau saya capek gantian sama adek. Ya nanti amplopnya saya bagi 2. Iya ada amplopnya saya isi. Nah ya udah tenang naon, ini belajar dulu pak. Namanya anak begitu penasaran gimana rasanya di panggung, jebulnya begini rasanya pak, sambil lungkang-lungkang. Ini ada grup rebana ya? Berarti mau ditabung nggak nih? Boleh. Alhamdulillah, ini kakak kelasnya De Hasna ya. Alhamdulillah, dari madrasah TP gimana?
Cimanggu. Oh, Cimanggu mana tuh? Oh, Cimanggu sini. Oh, Kecamatan Cimanggu. Orang Jawa berarti ini. Oh ya. Oh, Sunda. Setengah naon solawatan dulu. Ini ada saweran soalnya dari saya. Biar ngajinya Niki juga enak soalnya sampai jam 1 subuh. Biar saya agak ikut napas juga ini. Iya, enggak ditabu di situ nggak apa-apa. Di sini juga nggak apa-apa. Udah siapin saweran saya. Saweran. Alhamdulillah, sambil baca sholawat dulu ya Pak. Ambil ngetes ini anak-anak santri. Ini yang saya maksud tadi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan santri itu udah belajar hikmatul hukama. Ini proses yang paling tinggi namanya hikmatul hukama. Yang pertama ilmu ulama, ilmu nahwu syaraf hadis tafsir dasarnya. Yang kedua belajar siasatul mulki. Ini namanya melek dengan keadaan zaman. Ini maaf Pak, baca sholawat nggak usah diiringin alat rebana aja udah indah. Tapi kenapa harus ada alat rebana? Ini namanya mengimbangi balance dengan keadaan zaman. Ketimbang anak-anak zaman sekarang jogetan di depan HP, tiktokan, kerenggut. Iya, sampai nenek-nenek zaman sekarang aja pakai legging. Ini ketimbang malah karena budaya arusnya K-pop, budaya arusnya western, sampai-sampai pada rebutan tiketnya Coldplay. Saya nganti paham, jenengan orang sini kagak paham Bu. Ketimbang kena arus budaya K-pop, western dan lain sebagainya, maka ini namanya siasatul mulki, melek dengan keadaan zaman. Banyak santri yang ternyata ikut olimpiade sains, bikin robot sampai menang di kejuaraan-kejuaraan padahal ilmu sains. Maka justru anak-anak pesantren itu adalah orang yang sukses di masa depannya, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karena apa? Telah belajar dasarnya ilmu. Yang kemudian kedua siasatul mulki. Gak percaya? Nih mesti langsung bisa. Shallu ala Nabi Muhammad. Maulaya sholli ala habibikal Mustafa. Salim ya Rabbi ala nabiyyikal mujtaba. Salim ya Rabbi ala nabiyyikal mujtaba. Maulaya salli ala habibikal Mustafa. Salim ya Rabbi ala nabiyyikal mujtaba. Salim ya Rabbi ala nabiyyikal mujtaba. Wanilam dah Muhammad wa Aba Bakri Siddiq khairas siddiqi siddiqi sayyidil khulafa. Narju min fadlil maula an'im lana bi syifa. Maulaya sholli ala habibikal Mustafa. Salim ya Rabbi ala nabiyyikal mujtaba. Salim ya Rabbi ala nabiyyikal mujtaba. Wanilam dah Muhammad Umar ibn al-Khattabi mubasyiran bil jannah wa bil adli syahira. Narju min fadlil maula aslih bihi halana. Maulaya salli ala nabiyyikal Mustafa. Salim ya Rabbi ala nabiyyikal mujtaba. Salim ya Rabbi ala nabiyyikal mujtaba. Wanilam dah Muhammad Utsman ibn al-Affani kanzal haya wal iman wa mushtaka du'afa. Narju min fadlil maula iqdi hawaijana. Maulaya salli ala habibikal
nabiyyikal mujtaba salim ya rabbi ama nabiyyikal mujtaba wa nilam dah Muhammad irman ali haidara sirah nabiyil wali wa sayyida surafa narju min fadlil maula farrij bihi hammana maulaya salli ala habibikal mustafa salim ya rabbi ama nabiyyikal mujtaba salim ya rabbi ama nabiyyikal mujtaba. Sallu ala Nabi Muhammad. Tepuk tangan dulu dong Pak buat santri Pak. Alhamdulillah, karena semangat saya sawer dulu Mas. Lanjut deh ini, kenapa Pak Tujiono betul-betul sudah niat iktikadnya adalah untuk menitipkan anaknya di pesantren. Udah belajar ilmu ulama, punya belajar siasatul mulki, melek dengan keadaan zaman. Ini namanya anak-anak yang tahu teknologi Pak. Jadi rebana ini kan mengimbangi, ketimbang sampai kemakan budayanya TikTok, budaya Cina, sampai ikut K-pop dan lain sebagainya. Hobi boleh, berlebihan jangan. Mengikuti zaman boleh, ikut arus zaman jangan. Apalagi sampai hanyut. Maka kenapa ada rebana niki kula panjenengan sadaya. Nah, supaya paham, ketika orang hanya tahu ilmu ke perkembangan zaman, hanya ngerti politik tapi nggak punya dasar agama, maka kudu persiapan. Hanya akan menciptakan gerandong-gerandong di masa depan. Saya ulang. Halo. Orang itu hidup harus ada yang ditakutin. Singapura negara secuil. Tapi kenapa Singapura bisa jadi negara maju? Karena di Singapura orang Cinanya sangat-sangat takut sama orang asli Melayu Singapura. Karena ada yang ditakutin, Singapura jadi negara maju. Cina negara terpadat di dunia. Tapi kenapa sampai hari ini mampu mempertahankan menjadi negara maju? Karena di Cina pejabatnya ketahuan korupsi langsung dihukum mati. Ada yang ditakutin sehingga negaranya maju. Tapi kenapa Indonesia masih begini-begini baik? Jadi negara berkembang, oke, status negara berkembang belum bisa dibandingkan sama negara maju. Tapi kenapa bangsa Indonesia masih jadi negara berkembang? Karena di Indonesia belum ada yang ditakutin. Orang pejabat dilantik di bawah kitab suci Al-Quran baik tetap korupsi, berarti di Indonesia Al-Quran ora ditakuti. Begitu Pak. Ini bentar, kita lagi nggak menelanjangi para pejabat. Ini dikiranya kedelodokan lagi saya ngomong. Jangankan yang korupsi, orang di Cisalak Bay masih banyak orang Islam gak ngelakoni sembahyang. Banyak di Cisalak orang Islam KTP-nya doang. Soalnya ngaku Islam tapi gak sholat. Padahal ngerti tuh orangnya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat adalah kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Tapi tetap gak ngelakonin sholat. Padahal dia ngerti bahwa kalau nggak sholat maka nggak bisa masuk surga, tapi cuma hanya sekedar ngerti, tapi nggak paham ilmunya. Ini kenapa maksud saya, Bapak Tujiono nitipin anaknya ke pondok pesantren. Kalau orang paham ilmunya, nggak mungkin ninggalin sholat. Saya ulang nih. Kalau orang tahu ilmunya, nggak mungkin dia ninggalin sholat, karena tahu ilmunya sholat. Makanya bocah ngaji sama nggak ngaji jelas beda. Saya ulang. Bocah ngaji ya enak banget tuh. Saya ulang. Shock. Untung nggak ketambahan shock breaker tadi Bu. Ngajinya renyah banget ya. Saya ulang. Shock. Mantap tuh jilbab oren tuh. Ya. Saya ulang. Sok. Bocah ngaji sama nggak ngaji jelas beda. Beda.
bocah ngaji ya Allah minimal ngerti mana yang ngebatalin wudhu, mana yang ngebatalin sholat. Tapi kalau bocah nggak ngaji ya boro-boro ngerti bu, boro-boro ngerti toharoh. Bocah nggak ngaji ya Allah nguyuh, tahu nguyuh nggak? Pipis, kencing, bahasa Sundanya naon? Kakak? Kiih. Bocah nggak ngaji ya Allah boro-boro ngerti bab wudu, boro-boro ngerti toharoh. Bocah nggak ngaji kiih sambil nangtung, dicempetin pohon randu, boro-boro cebok ya cuman diobat tabit natok. Masih rada mending diobat tabitin, malah kadang-kadang sambil diselentikin. Belakang pada tanya, hah berarti mumpuni ngerti. Saya ini musafir bu, perjalanan saya kalau pengajian tiap hari rata-rata di atas 88 km. Sah saya jadi musafir. Saking pahamnya saya tiap hari hidup di jalan. Makanya saya lagi protes nih sama wong lanang-lanang. Kalau kiih jangan sembarangan. Ibu-ibu sekalian tuh. Ya saya tahu ibu-ibu gak mungkin kiih sembarangan. Justru kalau ibu-ibu lagi bepergian sama suaminya, sampai suaminya kiih sembarangan, oh jejak sing banter dari belakang. Enggak karunya. Enggak karunya, enggak, lebih karunya sampean bu. Kalau sampean seorang istri membiarkan suami kiih sembarangan, maaf, yang kiih sembarangan si lakinya, maka yang kotor istrinya. Saya ulang nih. Yang kiih sembarangan lakinya, yang kotor istrinya. Lah katanya pengen punya anak soleh solehah. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatohirin. Allah cinta kepada manusia yang bertaubat, dan Allah cinta kepada manusia yang menjaga kesucian diri, baik kesucian pikir, kesucian hati, apalagi kesucian rezeki. Nih biar sebelah sini tahu juga. Assalamualaikum. Saya mau tanya bu, wudu, sodakoh saya apa ente? Saya tahu saya ente. Saya ulang. Sodakoh bagus napa mboten? Bagus. Tapi sodakonya ternyata dari hasil duit korupsi. Maaf ya punten, ibarat wudu tapi pakai air kiih. Berarti wudunya sah ente? Ente sah. Sarua kayak anak-anak kita. Walaupun anak kita ngaji di pondok pesantren, saya tanya lagi, ngaji di pesantren saya apa ente? Saya. Tapi ngemodalin anaknya di pesantren kok dari hasil mindah patok tetangga. Gak bisa buat ngebentuk anak soleh-soleha walaupun ngajinya di pesantren. Jadi rezeki itu sangat mempengaruhi sifat, kepribadian, bahkan karakter seorang anak. Sebab minyak ya minyak, cai ya cai. Minyak cara sini naon? Oh sarua. Di Cilacap wetan nyebutnya lenga. Bahasa alusna lisah. Sarua. Alusna lisah sini. Minyak ya minyak, cai ya cai. Walaupun cai sama minyak sama-sama sifatnya, yaitu cair, tapi lisah dan cai bisa kumpul, bisa kempelnya. Bahasa Sundanya kempel. Kumpul. Walaupun minyak dan cai sama-sama sifatnya cair, maka minyak dan cai bisa kumpul tapi nggak mungkin campur. Saya ulang. Makasih ya Pak, berarti Bapak itu betul-betul ngajinya fokus. Ya Allah, makasih ya Bang Kumis, yang kumisnya jelantir kayak tambang dadung sapi. Ya Allah.
Karena naon Pak ngajinya di gelapan ya Pak ya. Walaupun ngajinya di gelap-gelapan Pak, kalau ngantuk nggak ketahuan Pak. Iya bener. Selalu ada Nabi Muhammad. Cai sama minyak sifatnya cair. Tapi walaupun cai sama minyak sifatnya cair bisa kumpul tapi nggak mungkin campur. Anak kita begitu. Dari rumah udah dikasih rizki yang halal, nu toyib, nu bersih. Walaupun kumpul sama anak-anak tukang mabok, gak mungkin anak kita kecampuran jadi tukang mabok. Karena darah yang mengalir adalah dari dasar rezeki yang halal, yang toyib. Bisa kumpul tapi gak mungkin campur. Kepinginnya campur, minyak ya sama minyak, cai ya sama cai. Karena dari dasarnya rezeki yang masuk ke dalam perutnya dan diedarkan ke dalam seluruh tubuh adalah dari rezeki yang halal dan toyib. Kepinginnya ya ketemunya sama sesama santri. Itu karena memang rezekinya bersih. Ini penting banget. Walaupun sekedar cari nafkah, cari ma'isyah adalah satu dasar pokok di dalam seorang kepala rumah tangga, memberikan pendidikan dasar kepada anak-anaknya. Maka sebagus-bagusnya warisan adalah ilmu dan al-hilmu, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ilmu adalah pengetahuan, tapi al-hilmu adalah arif dan bijaksana. Maka saya sampaikan tadi di awal, miftahul hidayah, kuncinya petunjuk adalah al-ilmul nafi'ah. Maksud saya ketika anak kita di pondok pesantren, dia punya guru, sanad ilmunya runtut, maka ketika kelak lulus dari pesantren, entah jadi apapun dia, jadi guru, jadi pedagang, jadi pejabat, jadi bupati, karena udah pernah ngaji. Mau tumindak barang jelek, barang nu goreng, minimal ingat sama alma mater pesantrennya, minimal ingat sama guru yang mulang, yang ngajarin. Karena kalau sampai berbuat nu goreng, maka sama halnya memperolok-olok bahkan menjelekkan nama alma maternya. Ini yang pertama, niatnya Bapak Tujono adalah menitipkan anaknya di pondok pesantren. Berarti tanggung jawab orang tua gedenya luar biasa. Jangankan nafkah, jangankan orang tua ngasih pendidikan, sampai memberi nama anak saja tanggung jawab seorang kepala rumah tangga. Maka maaf nih, seorang kepala rumah tangga itu ternyata punya titel keramat gandul. Bukan gandul keramat Pak. Keramat gandul, keramatnya seorang suami buat gandulan istri dunia sampai akhiratnya. Jangankan sampai kasih nafkah, istri masalah haid datang bulan gak ngerti cara toharoh yang benar, suaminya yang tanggung jawab sampai akhirat. Yang kedua, istrinya mandi wiladah. Mandi wiladah itu mandinya seorang perempuan habis melahirkan. Itu di luar nifas. Seorang perempuan habis melahirkan kok nggak ngerti mandi wiladah suaminya, bahkan pihak keluarga suaminya harus bertanggung jawab sampai akhirat. Sampai ngurusin ari-ari tali pusar itu tanggung jawab seorang suami. Apa dasarnya? Di dalam kitab namanya kitab Majmu, kitabnya Mbah Soleh Darat. Di sana dijelaskan bahwa kalau seorang suami kepala rumah tangga ngurumatin tali pusar anak sendiri kok dengan rasa jijih, maka ibarat itu lakinya irung pangambung na gerumpung tapi nggak kerasa. Gerumpung itu nggak punya tulang hidung. Maaf ya, bukan pesek. Pesek tetap punya hidung ya, sorry hello. Yang pesek jangan tersinggung, karena pesek itu hanya mancung yang tertunda begitu Bu. Tapi ya saya nggak pesek Pak, monggo dilihat dari pinggir, pesek nggak Pak? Saya nggak percaya orang ngomong saya pesek. Bentar saya ngaca dulu Pak. Nggak pesek-pesek amat. Ini sebenarnya hidung saya mancung Pak, cuma agak kesalip sama tonggos saya begitu Pak. Jadi harinya kelihatannya pesek, sebenarnya enggak. Pesek itu mah nggak punya dia punya hidung tapi hidungnya mancung tertunda. Tapi kalau gerumpung, serumpung, geruwung itu nggak punya tulang hidung. Gak punya tulang hidung, sampai gak punya daging hidung, jadi bablasan kayak terowongan Casablanca Pak. Itu kalau suami ngurusin tali pusar anak punya rasa jijih.
Sampai disebutkan hidungnya gerumpung tapi nggak kerasa. Maka seorang kepala rumah tangga ngurusin tali pusar anak sendiri itu diniatkan dalam rangka mengajarkan wudhu sama anak-anaknya. Tuh tanggung jawab seorang suami berat banget. Maka kenapa talak itu otoritasnya seorang laki-laki. Si perempuan walaupun saya pinter ceramah tetap saya nggak punya otoritas masalah megang talak. Maka supaya paham, suami itu 86% laki-laki mikirnya pakai logika. Ini riset dari keilmuan, para ilmuwan telah melakukan penelitian. Wong lanang 86% mikirnya pakai logika. Tapi perempuan 86% mikirnya pakai rasa. Jadi kalau laki-laki kok lagi jengkel, Pak, lagi marah, biasanya laki-laki marahnya itu diem. Karena mikirnya pakai logika, jadi marahnya diem. Maka kalau ada laki-laki marah kok ngecomprang cerewet, itu perlu dipertanyakan kelanangannya. Beda lagi sama perempuan. Secara riset keilmuan, perempuan itu mikirnya 86% pakai rasa. Jadi wong wadon emosionalnya itu tinggi. Makanya talak itu dipegang otoritas oleh seorang suami. Soalnya kalau wong wadon kok sampai megang talak, ya lo bentar-bentar banyak janda. Iya, namanya perempuan ibu rumah tangga sekali jengkel sekali marah mesti mintanya pegat. Pegat bayi nih Pak, saya pegat bayi nih. Gitu ngomongnya perempuan. Maka otoritas yang megang talak adalah seorang suami, terkecuali suaminya kok tidak melaksanakan kewajibannya, menyalahi sirah taklik. Yaitu sirah taklik kan diantaranya kalau apabila seorang suami meninggalkan istrinya selama 6 bulan berturut-turut dan atau tidak memberikan nafkah wajib selama 3 bulan lamanya dan atau menyakiti badan jasmani istrinya, kemudian istrinya tidak ridho, mengadukan halnya kepada pengadilan agama, kemudian istrinya membayar uang iwat, uang pengganti sebesar 10.000 rupiah, maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Paham banget saya. Biar ngerti ki wong lanang, supaya wong wadon pun gak sembarangan minta cerai. Ada masalah dikit minta cerai, ada masalah dikit minta cerai. Namanya perempuan memang emosionalnya tinggi dan 86% mikirnya pakai rasa. Bukan berarti perempuan ini bodoh, enggak Pak. Justru wong wadon itu pakainya rasa, instingnya cerdas, instingnya tajam. Contoh nih, Ibu Dianti lagi di rumah. Ternyata Pak Tujiono di SD lagi mulang ngelirik-ngelirik guru perempuan yang lain. Bu Dianti di rumah kerasa. Oh, guru perempuannya malah istri sendiri. Berarti dulu kecantol gara-gara lirik-lirikan ya Pak ya. Iya benar. Ternyata insting perempuan itu tinggi karena pakainya pakai rasa, ngasahnya pakai rasa. Maka kalau perempuan, maaf nih Pak, dari 100% badannya perempuan, 10%-nya tulang, 10%-nya lagi daging, dan 80%-nya adalah amarah yang meluap-luap. Jadi kalau ada istri kok jengkel, marah, suaminya aja bingung membedakan mana istri sendiri, mana harimau Sumatera Pak. Loh, maaf nih. Makanya Pak Tujiono kepingin anak putrinya di pondok pesantren. Walaupun umpamanya sudah jadi ibu rumah tangga, tetap muslimatan, tetap ikut fatayatan, tetap ikut rutinan. Karena seorang perempuan setinggi apapun jabatannya, sebanyak apapun gajinya, kok ngerti agama, gak mungkin menyepelekan suaminya. Saya ulang nih. Kalau istri, walaupun setinggi apapun titelnya, dia ngerti agama, gak mungkin menyepelekan suaminya. Kenapa? Maaf nih. Suami walaupun hanya seorang guru SD, paling gajinya 1 bulan 500.000. Tapi ternyata karena istrinya pun telah betul-betul paham atas nafkah suaminya,
Walaupun jadi kuli bangunan sang suami, ngasih nafkah 1 hari cuma 80.000, tetap bisa nyukupi kebutuhan keluarga. Beda sama perempuan istri. Walaupun istri dapat gaji sebanyak apapun, tapi dia sombong menyombongkan gajinya lebih besar ketimbang suaminya, gak bisa buat nyukupin kebutuhan keluarga. Totokan, bahasa Cilacap, totokan, silahkan. Buktikin monggo silahkan. Saya ini tukang ceramah Pak, tapi hari ini saya masih single. Ini bukan masalah saya meratapi nasib, itu tidak. Jadi kalau ada seorang istri menyebut dirinya kepingin jadi wanita karir, wanita yang mandiri, wanita yang sugih, gak usah punya suami. Ini sih ngomong betulan nih, serius banget nih. Kalau alis saya udah gatuk jadi satu Pak. Ngomong serius banget nih saya. Jadi kalau seorang istri berniat kepingin jadi wanita karir dan bahkan menyebut gajinya lebih besar ketimbang suaminya, gak usah punya suami. Jadi single parent aja sekalian. Karena maaf, seorang istri sebanyak apapun dia punya gaji tetap kurang, gak bisa nyukupi kebutuhan keluarga. Karena walaupun seorang suami cari nafkahnya paling sehari bayarannya cuma 80.000, tapi istrinya paham di dalam cari nafkahnya suami ada rizkinya sang istri, tetap bisa buat nyukupi kebutuhan keluarganya. Soalnya banyak zaman sekarang dibikin story WhatsApp padahal punya suami, jadilah wanita yang independen. Waduh, goyanya. Saya ingin menjadi wanita karir yang tidak terbelenggu atas aturan seorang suami. Bagaimana cerita? Gak mau diatur sama seorang suami. Saya hari ini single dan saya sugih ora patut Pak. Karena saya masih single Pak. Tapi ketika nanti saya punya suami, saya mau berangkat pengajian, saya harus minta restu, minta izin sama suami saya. Karena punten, walaupun setelah umpamanya menikah, kok ada yang ngucap, dulu saya kerja di Taiwan, saya dapat banyak duit, tiap hari nyekel duit, barang jadi istri orang malah gak punya duit babar belas. Buat jajan pentol aja gak ada duit. Memang suami saya gak becus. Bukan berarti istrinya itu gak punya rezeki. Rezekinya itu masih di tangan sang suami karena suaminya lagi cari nafkah. Maka husnuzon kita seorang istri, seorang perempuan, kita pasrahkan di dalam nafkahnya suami, itulah rizki seorang perempuan. Walaupun sedikit penghasilannya tapi suami kok dapat rezeki ingkang betul-betul niatnya cari bersih yang halal yang thayyib, niku barokah untuk keluarganya. Nah, kalau jenengan seniki kepingin jadi wanita karir, loh, ibu rumah tangga itu wanita karir yang sesungguhnya. Wong hari ini saya juga kalah cantik sama Bu Dianti. Kenapa kalah cantik? Ya jelas lebih cantik Bu Dianti. Bu Dianti udah laku, saya belum. Itu perlu dipertanyakan kecantikan saya. Kenapa belum laku? Kalau cantik mestinya udah laku Pak. Maka jenengan yang jadi ibu rumah tangga, jangan sampai punya baby blues. Napa niku baby blues? Kaget bareng punya anak, ternyata saya kehidupannya berubah total. Ada yang memang nun sewu mental orang itu masing-masing. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah min dzalik. Kemarin di Jawa Timur ada seorang ibu muda, dia punya anak stres berat sampai depresi. Gara-gara dia depresi punya anak kecil nangis wae. Mertuanya malah gak ngedukung. Cucunya nangis malah nyalahin anak mantu wadon. Gimana ibunya gak bisa ngediemin anak sendiri? Itu kan endoknya kamu. Masa gak bisa ngediemin? Dan tetangga pun ternyata toksik. Ternyata tetangganya juga ikut campur urusan tetangga yang lain. Anak tetangga nangis, terkadang tetangga ngucap, oh bocah rewel, digoni pengajian. Akhirnya anaknya tantrum, ibunya ikut tantrum. Tantrum itu rewel Bu. Akhirnya anaknya nangis gak berhenti-berhenti, ibunya stres. Akhirnya supaya nangisnya berhenti sama ibunya, anaknya dicemplungin ke sumur. Langsung berhenti nangisnya sampai sekarang. Na'udzubillahi min. Nah, jadi namanya seorang suami kudu ngajak ngobrol sama istrinya. Pak Tujiono, anakku udah pada pinter-pinter ngaji nih.
Jadi seorang kepala rumah tangga ketika keluar dari rumah untuk cari maisha, rijalun kamilun. Saya ulang. Kepala rumah tangga, seorang suami ketika sudah keluar dari pintu rumahnya, rijalun kamilun, berwibawa, berkarisma, berkarakter, dan terlihat tegas. Keluar rumah rijalun kamilun, tegas. Tapi kalau di dalam rumah katiflin, kata Nabi, seperti anak kecil yang bermanja sama ibunya. Jadi istri sendiri kudu dijak ngobrol. Pak Tugiono, salah, Tugiono. Kalau sing ngarep ngamplopi malah kelalen. Jadi kalau ngobrol jangan sama bakul kopi. Sama bakul kopi hahaha. Tapi kalau di rumah galak sama istri sendiri. Ayah, orang laki sini begitu. Ayah, angkat orang nah. Enggak. Orang sini bapak-bapaknya insya Allah soleh-soleh semua. Amin Allahumma. Istri ya kudu ngertian. Kalau suami baru pulang dari kantor Kuala Lumpur, jangan langsung diajak ngobrol. Didiamkan dulu selama 15 menit. Terus ditiriskan kalau sudah kekuning-kuningan. Barulah ditawarin ngopi. Ibu ngucap, ayang papi mau minum apa? Minum kopi apa minum susu, cai teh? Tapi ibunya bilang susu, saya ngikut baiklah. Bapak mau minum kopi apa minum susu? Kan bapaknya milih sekarang kopi nawai tenanaon, susunya buat mengko bengi. Jangan salah paham nih, suami istri ngobrol 1 jam geguyonan. Tahu geguyonan gak bu? Cara sini naon? Kah? Gelewehan. Suami istri gelewehan 1 jam wae, ternyata ganjarannya bagaikan sholat sunnah 1000 rakaat. Sholat 1000 rakaat jatuh gempor kaki pak. Tapi ternyata suami istri di rumah ngobrol, geguyonan, gegelewean 1 jam wae, ganjarannya lebih ketimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Makanya pak, kalau ngobrol jangan sama bakul kopi hahaha. Istri sendiri dijak ngobrol biar gak stres. Apalagi punya anak, ya Allah, anaknya seueur yang barep kuliah sama pesantren. Nomor 2 masuk MTS sambil di pondok. Nomor 3-nya baru mau masuk MI. Stresnya luar biasa. Suami kudu bisa ngudari pikirannya seorang perempuan. Ternyata nikah itu 70%-nya adalah ngobrol. Ini ngajinya sampai ngobrol jam 1. Ibetulan? Oke lah kalau begitu. Cuma saya itu takutnya pak, saya ngaji serius ditinggal ngantuk. Yang ngantuk sih nikmat, cuma kan kalau ngantuk kan kebablasan bu. Gedang klutuk godong na sengkleh, uang ngantuk bibir nandob. Cau klutuk dimakan ular, uang ngantuk mangap karo. Ini pinter banget orang sini. Di dalam kitab Azkarun Nawawi dijelaskan, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Kelak di akhirat kita akan dipanggil namanya dan nama bapaknya. Contoh, Hasna binti Tujiono, Sartini binti Sartono. Umpama ibu, si ibu mah di sini nggak bisa diajak serius ini, guyonan aja dikira serius. Jadi begini, di dalam satu riwayat dijelaskan, besok kita bangkit dari liang kubur
Di jidat kita, di kening kita akan muncul nama bapak kita. Besok di Hasna, ketika di akhirat bangkit dari liang kubur, akan muncul namanya Tujiono. Kebetulan saya juga muncul nama bapak saya Arwanto. Bapak saya namanya Arwanto, Pak. Kalau ibunya nggak kecatat di sini, Pak. Ini bedanya ya. Ini bukan diskriminasi. Tapi ada satu hadis menjelaskan begini. Di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Kelak Kanjeng Nabi ketika membuka pintunya sorga, baru ngebuka sedikit, ada yang nyalip. Aya nu blodos. What is blodos? Blodos is nyeruntul. Ya, jadi gini, kalau Kanjeng Nabi buka pintu sorga, umatnya Kanjeng Nabi itu di belakangnya Kanjeng Nabi itu. Siapa? Kula panjenengan sadayana. Rencananya begitu. Ini masih rencana soalnya, Pak. Mau jam segini aja masih di sini, Pak. Rencana nih, ketika Kanjeng Nabi buka lawang pintu sorga, baru dibuka dikit ada yang ngeblodos. Blodos bahasa Sundanya naon? Kakak, nyelonong. Sahaya sahanu nyelonong. Nu nyelonongnya eta seorang ibu rumah tangga yang pipinya kehitam-hitaman, tangannya kapale kasare kayak parutan kelapa. Nya eta seorang ibu rumah tangga yang kalau naik motor riting kanan belok na kiri. Tapi bukan sembarang ibu rumah tangga. Dia adalah seorang ibu rumah tangga yang ditinggal wafat oleh suaminya dan memutuskan untuk tidak nikah lagi. Dia khusus cari nafkah untuk ngempani anak-anak yatimnya. Dia berhak manjing sorga dengan cara nyelonong. Buddha serem. Sampai sekarang belum nikah nih. Kalau mau nikah gak, ya tenanawan sih Mbak Dasrem. Kemarin sempat badannya agak panas tuh. Anak-anak semuanya pada bingung. Ya Allah Bu, jangan sakit. Mumpuni bentar lagi sampai sini. Sambil ndelodok Mbak Dasrem. Ya Allah, gimana nggak sakit? Obat saya jarang langka di sini. Apa mau ke rumah sakit? Obat saya nggak ada di rumah sakit. Apa mau ke apotek? Obatnya orang nang apotek. Ibu nggak tahu tuh obatnya apa? Yang randanya janda udah lama. Jadi obatnya nggak ada di rumah sakit. Tapi Bu Dasrem mungkin udah ngaji nih hadis riwayat At-Tirmidzi yang ternyata bisa masuk surga dengan cara nyelonong. Nyaeta seorang ibu rumah tangga yang ditinggal wafat oleh suaminya, memutuskan untuk tidak nikah lagi, khusus cari nafkah untuk anak-anak yatimnya, berhak manjing surga dengan cara nyelonong. Mantep apa mantep? Mantep apa mantep? Iya tapi kan janda, Wak. Sini banyak janda tuh. Seur. Tapi ini khusus nih janda yang janda yang bisa nyelonong masuk surga itu janda yang ditinggal wafat, mati ya pitik be mati. Pasar banget orang sini. Janda yang ditinggal wafat, mati kayak ayam boy mati. Karena maaf nih, kalau banyak janda di sini janda cerai, nggak ada urusan ya, sorry hello. Soalnya kalau jandanya janda cerai, berarti kan ada mantan suami, ada mantan istri. Walaupun tidak dalam ikatan satu pernikahan, tetap tuh mantan suaminya ngasih nafkah wajib sama anak-anak kandungnya, begitu. Ataupun ada nih janda ditinggal wafat, ternyata kok nikah lagi. Gak bisa tuh masuk surga dengan cara nyelonong, kudu ngantri. Kenapa? Karena udah nikah lagi, pertanggungjawabannya udah ngikut sama suami yang berikutnya, gak ngikut sama suami yang di kuburan. Ini bedanya Bapak Ibu. Jadi kenapa suami itu tadi saya sampaikan keramat gandul. Anak istri ngikut pertanggungjawaban kepada bapaknya. Tapi kalau anak kandung tetap sama bapak biologisnya. Cuma nun sewu nih, ada satu riwayat menjelaskan, kalau anak perempuan hamil di luar nikah,
Kok ternyata lahir bayi perempuan, maka bayi perempuan ini kelak ketika menikah, bapak biologisnya nggak bisa jadi wali nikah untuk anak perempuannya. Soalnya nih maaf nih, sering kejadian di masyarakat soalnya. Alasannya, iya kan udah saya nikah, hamilnya dulu. Si nikah sekarang nih. Jadi saya sah buat jadi wali nikah untuk anak perempuan saya. Nggak bisa. Walaupun udah dinikah, tapi lahirnya tetap itu bocah lahir di luar nikah. Kalau tetap memaksa kepingin jadi wali nikah untuk anak perempuannya, justru anak perempuannya rumah tangganya isinya madorot terus. Isinya bikin dosa terus. Karena bapak biologisnya memaksa kepingin jadi wali nikah anak perempuannya. Nah terus gimana? Ketimbang anak perempuan isinya bikin maksiat, gawe zina, kan mending dinikahkan. Lah saya ingin wali nikahnya, nggak bisa. Bisanya itu anak perempuan yang dari hasil hubungan di luar nikah bisa nikah pakainya wali hakim. Begitu Bapak Ibu. Bayangin di dunia udah repot begitu tuh, apalagi di akhirat. Anak yang maaf lahir dari hubungan di luar nikah, ketika bangkit dari liang kuburnya tidak berhak di jidatnya muncul nama bapaknya. Nasabnya nggak jelas soalnya Pak. Jadi nggak muncul nama bapaknya. Jadi bingung dia mau cari pertanggungjawaban kemana. Makanya ada yang bilang, lah gue ngapa ngeliat pertanggungjawaban bapaknya. Mau bapaknya kawit uripe aku juga ora tanggung jawab karo aku. Maka begini Pak, masih di Sarah Sulam Taufik. Kalau anak sudah usia balik, baik anak laki-laki ataupun perempuan, udah bisa cari ma'isyah, kerja sendiri dan dapat finansial sendiri, maka anak juga berkewajiban untuk memberikan nafkah sama orang tuanya. Maka kalau di dalam warisan kadang-kadang kasihan banget, hanya anak keturunannya saja ahli waris yang mendapatkan warisan. Padahal bapaknya sedo wafat, tapi kan ibunya masih hidup. Ibu tetap dapat warisan dari beberapa persennya. Sering kejadian alasannya hanya dibagi kepada ahli warisnya saja. Padahal ibunya masih sugeng, masih hidup. Tetap harusnya dapat warisan. Asli hukum warisan seperti itu. Terkadang pada menyepelekan, kan cuman istri. Suaminya mati udah nggak ada hak, padahal ibu dari ahli waris itu tetap mendapatkan bagian warisan. Maka nun sewu sangat, memang tanggung jawab seorang laki-laki itu berat. Sampai nama saja akan muncul di jidat keningnya anak-anaknya. Maka fa'ahsinu asma'akum, kelak di akhirat kita akan dipanggil sesuai namanya dan nama bapaknya. Wajiblah kita orang tua ketika memberi nama anak harus bertanya dulu sama kiai, maknanya apa, artinya apa. Ambil dari nadom, dari syair boleh, ambil dari ayat Quran untuk memberi nama anaknya juga boleh, tapi harus tanya dulu referensinya, artinya apa. Karena walaupun ngambil dari ayat Quran tapi kok artinya kurang bagus. Contoh di dalam kitab Azkarun Nawawi ada nama sae tapi kebablasan saena, Malikal Mulki. Gak boleh seorang hamba namanya Malikal Mulki. Kalau cuman Malik aja boleh, tapi kalau Malikal Mulki artinya rajanya raja yang ngerajani raja sengalam jagat raya. Ya Allah, gak pantas seorang hamba namanya Malikal Mulki. Hanya Allah saja yang disematkan nama Malikal Mulki. Kejadian kakak kelas saya di Aliyah namanya Malikal Mulki, bocah meriangan, wah ibu gak sembuh-sembuh. Akhirnya guru-guru kami datang ke rumahnya bapak ibunya Malikal Mulki, dikasih pengertian, alhamdulillah langsung kecapil. Berlangsung kecapil, ngurus akte, ya Allah lama banget ternyata. Ngurus akte itu sampai 6 bulan karena merubah nama. Setelah namanya dirubah, alhamdulillah gak sakit-sakitan deh. Ambil dari bahasa Sanskerta boleh, ambil dari bahasa nama-nama Latin boleh. Yang terpenting di dalam Islam, nama itu punya makna yang baik. Cuma jangan kebablasan, domain nama-nama luar negeri anaknya dikasih nama Silsilia, Priscilia, Sansil deterjen. Boceng ngumpruk. Iya, yang Silsilia, Priscilia, Sansil deterjen. Ada lagi anak namanya dipanggil Dita, ternyata nama panjangnya Dita Leni Rapiah. Boleh ambil dari bahasa Sanskerta. Ada lagi soalnya zaman sekarang,
Model anak, nama anak itu perpaduan dari nama ayah dan nama ibunya. Apa di dalam Islam begitu boleh? Boleh. Asal ketika disingkat punya makna yang baik. Contohnya Aminah, bapaknya Sarmin, anaknya disingkat jadi Amin. Gak apa-apa lah, ngepasin bagus tuh. Contoh lagi, bapaknya Dedi, emaknya Novi, anaknya jadi Devi. Devi itu adalah dari bahasa Sanskerta Devi artinya wong wadon nusae. Ya ora apa-apa lah, bagus juga. Tapi kalau semua KB nama disingkat-singkat, kasihan. Bapaknya Basuki, ibuna Kokom, anaknya Baskom. Basuki artinya bagus. Kokom, komariah artinya bulan. Tapi kalau disingkat jadi Baskom, karunya anaknya Bu. Ibunya Rani, bapaknya Tatang, kan anaknya jadi Rantang. Pas tuh kalau besanan nama Baskom. Jadi anak keturunannya namanya Abragabrag. Jadi boleh disingkat, tapi kudu ngepasin bagusnya maknanya. Disingkat jadi bagus. Contoh lagi, nama yang diperbolehkan zaman sekarang disesuaikan lahirnya anak jadi namanya anak. Tapi jangan kebablasan, ada tetangga saya lahirnya ngepasi udan deres bledek ngampar-ngampar. Anaknya dikasih nama Tatang Guntur Badai Halilintar. Untung gak ketambahan tornado sama angin puting beliung tuh Pak. Ya Allah. Maka kata Nabi, nama yang terbaik adalah diambil dari sifat-sifatnya Nabi. Si ibu dari tadi sama suaminya bercanda terus, nggak apa-apa Pak. Emang saya kadang-kadang ceramahnya suka begitu. Lagi masih ingat Baskom, Basuki sama Kokom. Ada tetangga ibu Basuki ya? Ada kayaknya, jadi akhirnya ke bawah. Oh, Kokom itu kakaknya. Untung suaminya bukan Basuki. Ya Allah, sampai lapar saya ceramah. Bercanda Bu. Alhamdulillah. Jadi nama yang terbaik kata Nabi justru diambil dari sifat-sifatnya Nabi. Sidik, amanah, fatona dan seterusnya. Ambil dari kitab, dari Naudom, dari bahasa Sanskerta juga boleh. Yang terpenting maknanya yang bagus. Alhamdulillah. Adik saya namanya juga indah, sesuai dengan karakternya, dan alhamdulillah backgroundnya dari Pak Tujono dan Ibu Dianti juga pondok pesantren. Seneng rasanya ketika ngaji diundang keluarga santri. Jadi rasanya adem begini Pak. Ini tadi dadakan loh, meja bundar langsung dipinggir-pinggirin semua. Karena saya memang bilang sama Pak Tujiono dan Ibu Dianti, karena Cilacap itu masih punya adat kalau hajatan pengajian itu masih kurang familiar. Jadi sehingga kalau pas acara pengajian ada orang kondangan sambil makan, sebenarnya maaf itu sangat mengganggu konsentrasi kita sebagai seorang mubalighah Pak. Terkadang mau cerita lucu ataupun sedikit cerita agak jorok, namanya bab fikih kadang-kadang ada cerita jorok, khawatirnya lagi makan, akhirnya kurang adabnya juga, ya takutnya malah sendoknya keselak kan repot juga Pak. Jadi alhamdulillah, mohon informasi sedikit. Di Cilacap bagian pantai selatan, di sana sudah pakai adat kalau hajatan kok mengadakan pengajian, maka udah nggak ada meja bundar, meja lonjong, meja-mejanya tuh dipinggirin semua. Jadi kayak pengajian umum. Sementara ya kalau mau kondangan dimasukin ke tempat yang memang ada tarupnya sendiri, begitu, di tarup yang khusus. Mungkin karena pengaruh budaya perbatasan sama Kebumen. Jadi di Kebumen kalau ada acara hajatan plus pengajian, nanti yang makan-makan itu di ruangan khusus tertutup. Nanti habis makan dikasih snack, langsung disuruh duduk di depan panggung. Jadi mutlak ngajinya itu fokus. Yang datangnya awal ya di depan, sampai urutan sampai belakang, seperti itu. Ya saya nggak menyalahkan adat Pak, karena di Cilacap memang belum familiar kalau hajatan pengajian
pengajian. Tapi ini bisa jadi salah satu teladan untuk masyarakat yang lain. Ini begitu luar biasa dari panitia, gercep, gerak cepat. Saya langsung ngomong, Pak, itu ada yang membelakangi panggung. Kalau saya nggak dihormatin sih nggak apa-apa, tapi saya akan menyampaikan beberapa ayat Allah dan kita ngaji sesarengan. Jadi mari kita saling berhadap-hadapan seperti ini. Yang terpenting lagi, saya bersyukur Pak, saya lahir tonggos. Karena kalau terlalu cantik jenengan bubar konsentrasinya Pak. Ya berkah juga. Jadi Allah menciptakan sesuatu itu nggak ada yang sia-sia. Semua ada manfaatnya. Sampai-sampai Imam Syafi'i bilang begini, anak gadis, sedikit ini, kan ngajinya sampai jam 1 kan ya? Ya cuman tanya doang saya Bu. Anak gadis dari 4 madhab itu kesepakatan. Anak gadis disebut baligh secara biologis adalah ketika keluar haid datang bulan. Begitu. Tapi Imam Syafi'i nambahi, ketika anak gadis usia haid paling cepat adalah umur 9 tahun. Sebelum usia 9 tahun, kok ada anak gadis yang sudah keluar darah, maka dipastikan itu bukan darah haid. Harus langsung dicek ke dokter anak. Barangkali itu adalah satu penyakit. Dan Imam Syafi'i sangat menjaga marwah kita seorang perempuan. Niki supaya kita tahu apa arti selam gusar, supaya kita nggak salah paham. Ini intinya supaya orang tua mengajarkan sama anak-anaknya. Imam Syafi'i nambahi, anak gadis walaupun belum haid datang bulan, tapi kok usia 4-5 tahun kan masih kecil tuh ya Bu. 4-5 tahun kan masih balita, masih batita, masih anak-anak. Kok dari postur badannya udah kelihatan cantik. Contoh nih, ada bapak-bapak lihat anak gadis usia 4-5 tahun sampai keucap, ih bocah kok cantik ya. Maka itu anak kecil dipegang oleh bapak-bapak dewasa sudah membatalkan wudhunya bapak-bapak dewasa. Seperti itu. Soalnya Imam Syafi'i, kita ikut madhabnya Imam Syafi'i. Di dalam kitab manakibnya Imam Syafi'i dijelaskan bahwa az-zuhru dalatal alal batin. Perilaku itu menggambarkan isi jerone ati. Lah jerone ati siapa sih ngerti? Maka madhabnya Imam Syafi'i menjelaskan suami istri itu beda mahram. Ketika habis wudhu senggolan kulit tetap batal wudhunya. Jadi laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya senggolan kulit pakai atau tidak pakai syahwat tetap batal wudhunya. Kecuali kita kalau haji umroh ketika tawaf bareng suami istri, khawatir istrinya itu kesingsal itu ketriwal itu hilang. Apa gimana? Pokoknya begitulah. Takut istrinya hilang, wong lagi tawaf itu kan jutaan orang mubeng kabeh tuh. Lah suami mau megang istrinya biar istrinya nggak hilang. Kalau kita ikut madhabnya Imam Syafi'i, kalau memang tawaf niku kan syaratnya harus bersih suci dari hadas kecil dan hadas besar. Lah kok suami istri pegangan tangan, kalau kita ikut madhabnya Imam Syafi'i batal wudhu kita. Tapi karena darurat sementara kita di haji boleh pakai madhabnya Imam Maliki. Apa itu Imam Maliki? Madhabnya laki-laki perempuan senggolan kulit pakai atau tidak pakai syahwat maka tidak batal wudhunya. Di Indonesia sekarang ini Anda mau ikut madhabnya Imam Maliki boleh, silakan. Cuma repot kalau ikut madhabnya Imam Maliki. Repotnya bagaimana? Contoh nih, kita ikut madhabnya Imam Syafi'i. Waktu lagi wudhu, nelesi ngebasahin kepala, asal rambut depan atau rambut belakang udah dibasahin, maka udah sah wudhunya. Tapi kalau kita ikut madhabnya Imam Maliki, kalau ngebasahin kepala, itu serambut-rambut kepala harus basah semua. Persis kayak orang keramas Bu. Jadi air mantur dari padasan, kepalanya gak diputer begini Pak. Sambil rambut depan itu dikupiak ke depan begini. Nah jadi serambut-rambutnya kudu basah semua. Lah kalau itu kan agak repot. Kenapa kewudunya begitu repot? Soalnya di dalam membatalkan rada enteng, yaitu laki-laki perempuan senggolan kulit. Kalau pakai syahwat baru batal wudhunya. Lah kenapa kita ikut madhabnya Imam Syafi'i? Lanang wadon dudu mahrome senggolan kulit pakai atau tidak pakai syahwat tetap batal wudhunya. Az-zuhru dalatal alal batin. Isinya hati siapa yang ngerti Bu? Contoh nih Pak Tujiono ketemu Mumpuni,
Pak Tujono bilang, Mumpuni, saya kan yang mau ngebayarin sampean. Ayo salaman dulu nih. Pak Tujono kepingin salaman sama saya. Saya umpamanya jawab, loh nanti saya batal wudhunya. Batal wudhunya emang gak dosa, nanti bisa wudhu lagi. Ini saya dalilnya idkholus surur, ngelegakna ati, embombongin ati. Wong saya udah bayarin kamu, ini salaman baik gak apa-apa, cuman salaman. Akhirnya saya nurut umpamanya. Salamanlah saya sama Pak Tujono. Ternyata Pak Tujono salaman sama Mumpuni, setrumnya agak gede. Saking gedenya sentrumnya sampai rasa gremet-gremet, keranyas-keranyas sampai deleser. Sampai malam Pak Tujono nggak bisa tidur, kempi-kempi Mumpuni. Budianti langsung bilang, Pak tadi mesti salaman sama Mumpuni, setrumnya rada gede ya Pak. Pak Tujono ngejawab, ngura-ura, lesanya bilang ora, tapi jerone ati sahanu ngarti. Ini dasar kenapa kita ikut madhabnya Imam Syafi'i. Lanang wadon yang bukan mahramnya, senggolan kulit pakai atau tidak pakai syahwat tetap batal wudhunya. Justru suami istri tetap batal wudhunya. Kenapa? Loh, suami istri halal menikah kan karena beda mahram. Justru anak mantu sama mertua lebar wudhu, senggolan kulit nggak batal wudhunya. Kenapa? Karena mertua haram dinikahi oleh anak mantu ataupun sebaliknya. Lah kok di Serang Banten kemarin ada anak mantu demenan sama mertuanya. Setan apa enggak tuh? Setan apa enggak tuh? Bukan setan tapi embe. Ya embe, makanya embe kan enggak katokan ya Pak. Ya. Aneh bae anak mantu. Udah dikasih produknya doyan pabriknya Pak. Ya Allah, mangkel saya. Ketara banget tuh bocah ngaji. Anak mantu senggolan kulit sama mertuanya nggak batal wudhunya. Walaupun suami istri udah pegatan cerai, tetap mantan anak mantu haram hukumnya menikahi mantan mertuanya. Dan niki kenapa? Dari tadi saya menyampaikan di madhabnya Imam Syafi'i, anak perempuan usia 9 tahun itu paling cepat ketika haid datang bulan. Tapi ketika umur 4 atau 5 tahun udah terlihat ketika cantik di pandangan seorang laki-laki dewasa, ketika disenggol kulitnya sudah mampu membatalkan wudhu. Maka saya bersyukur saya lahir udah tonggos Pak. Sampai gede dewasa begini masih tonggos saya Pak. Jadi dulu ketika saya umur 4 atau 5 tahun disenggol sama Pak Tujono, saya belum bisa ngebatalin wudhunya Pak Tujono. Aman saya mah. Jadi jelek pun ada manfaatnya Pak. Jadi Gusti Allah menciptakan sesuatu nggak ada yang tidak manfaat, semua ada manfaatnya. Artinya apa saya menyampaikan begini, Imam Syafi'i sampai anak kecil saja sangat diperhatikan martabat marwahnya. Sampai dalam rangka selam gusar ini anak perempuan dikasih tahu sama bapaknya bahwa kalau ada seorang yang berani megang-megang daerah non sewune kayak kepala sampai megang-megang daerah wajah ataupun dada sampai ke bawah, sampai ibunya pun harus ngasih pengertian, harus langsung teriak, walaupun bapak sendiri pun nggak boleh megang-megang dan lain sebagainya. Apalagi anak udah usia balik, ketika bapaknya mau masuk ke kamar anaknya, ibunya mau masuk ke kamar anaknya, wajib ngucap salam dan ketok pintu terlebih dahulu karena dia sudah punya privasi, apalagi sudah usia balik. Inilah adalah salah satu hak anak yang harus ditanyakan kepada orang tuanya. Maka salam gusar ini adalah dalam rangka orang tua ngasih tahu sama anaknya, ketika memang sudah usia balik maka betul-betul harus menjalankan apa yang jadi tugas kewajiban seorang anak kepada orang tua, dan kewajiban orang tua terhadap anak harus wajib disampaikan. Alhamdulillah setengah rolas. Sudah 3 panggung hari ini Bu. Tadi pagi saya di Gandrung Mangu Bantarsari, sorenya tadi saya di Cimanggu juga, di desa Lempuyang Cilempuyang. Dari Cilempuyang langsung saya pindah ke sini, dan besok pagi saya ada di Brebes Pak, sorenya di Tegal, malamnya di Pemalang. Jadi saya nanti pamit langsung pulang begitu Pak. Ya tapi jangan lupa amplopnya. Udah tadi
Berarti tinggal langsung pulang ini saya. Soalnya udah jam setengah 12. Loh ngajinya lama loh Bu. Saya naik tadi jam 10 kurang 20 menit. Ini udah jam setengah 12. Ya Allah. Ngajinya 2 jam kurang 1/4 Pak. Tuh jarang-jarang tuh mau balik ceramah sampai 2 jam. Makanya pantas saya bayarannya larang. Bercanda guyonan. Maaf Pak Tujiono, saya suka bercanda. Nih alhamdulillah semangatnya luar biasa loh Pak Tujiono. Tuh lihat sampai belakang tuh. Dari tadi nangtung tuh. Iya dari tadi nangtung gak kebagian snack pula. Kebagian. Enggak kebagian tuh Pak, saking setianya karo panjenengan. Saya yakin panjenengan Pak Tujiono in ahsantum li anfusikum. Tanamannya baik, akhirnya panennya juga baik. Allahumma. Mudah-mudahan Pak Tujiono, Ibu Dianti sakeluargi diberikan sehat panjang yuswa, yusanu manfaat nu barokah, dijadikan mawaddah warahmah wasakinah, diberikan putra-putri yang soleh-solehah. Adik saya Ananda Hasna jadi anak yang soleh, solehah, anak yang qurrat ayun, anak yang berguna bagi agama nusa dan bangsa, jadi anak yang ahlul Quran, anak yang ahlul kitab, min ahlil ilmi, min ahlil khair, min ahli taqwa. Amin Allahumma. Panjenengan semua khususnya mbah saya panjenenganipun Mbah Dasrem diberikan sehat panjang umur yang manfaat yang barokah, dikasih sehat walafiah, berikan putra putri yang soleh solehah, yang bisa junjung dur mendem jerok karot yang sepah. Amin Allahumma. Saya harap jangan pulang terlebih dahulu karena engke doa akan dimami langsung oleh Bapak Kiai. Saya tidak mampu untuk memimpin doa karena yang pertama saya belum payu laki. Cara ngagaduhan saya laki. Jadi saya nggak boleh mimpin doa karena memang saya harus nunggu punya suami dulu boleh mimpin doa. Kenapa? Karena saya bukan awaning, saya bukan putri seorang kiai. Jadi saya ini titelnya masih santri. Santri itu wajibnya tabarukan ngalah barokah sama para kiai. Sumangga doa dimami langsung oleh Bapak Kiai. Tapi Bapak Ibu jangan pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan uih ka bumi, maka suaminya nikah deui. Jangan pulang dulu, nanti panjang hikmat mami kado yang nanti dimami langsung oleh Bapak Kiai. Sumangga dari saya terima kasih Bapak Tujiono, keluarga besar pemerintah desa Cisalak dan keluarga besar Tanfidia Sunan Nahdlatul Ulama Ranting Cisalak, dan mudah-mudahan setelah doa usai panjang pulang dengan tidak ada halangan satu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon bimbingan oge mohon didikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa diimami oleh Bapak Kiai Sumangga. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Allahumma ij'al auladana dzurriyyatana ikhwanana ahla baitina wa nakhususan ila hasna min ahlil ilmi wal khair wa birri walidin wa qiraatil Qur'an wa lituqa wal ibadah wa sa'ada wa ta'al maghfirah wa istiqamah husnul khatimah la tadwa ayyal min salid dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salli ala habibikal mustafa, salim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba.